أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ورسول بعده أما بعد ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 169 dan 170. Bersyukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih mampu dan mau untuk hadir ke masjid guna mengikuti ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insya Allah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salam dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak sedang jamaah pada maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip dua ayat di dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga, di ayat 169 dan 170. Di sini Allah menceritakan tentang kondisi barzah. Barzah atau yang kita kenal dengan kubur, itu suatu alam yang memisahkan antara yang hidup dengan yang telah meninggal. Bahkan nanti kata Allah barzah kita terdiri dari dua. Ini yang Allah jelaskan dalam surah Al-Mutaffifin. Ada yang Allah sebut barzahnya dengan iliyin, atau secara tafsir kata ulama adalah taman surga. Dan ada barzah kita yang disebut Allah dengan sijjin atau liangnya neraka. Di masing-masing kondisi itu diceritakan Allah dalam surat yang berbeda. Tetapi yang dimanakan dengan barzah itu sendiri dalam surah Ar-Rahman, surat yang ke-55 di ayat 19 dan 20 Allah jelaskan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzah la yabghiyan. Allah menciptakan dua jenis laut. Ada laut yang airnya tawar, itu warna airnya hijau. Ada air laut yang rasanya asin, itu warnanya biru. Jadi di daerah pertemuan dua laut ini, kalau tidak salah itu disebut dengan daerah Jordan. Pertemuan dua laut itu, di bertemu kedua laut ini di daerah itu, daerah tersebut bertemu tapi tidak bersatu. Jadi kedua laut yang asin dan tawar tadi, yang hijau dengan biru tadi bertemu, Ibu Bapak. Tapi bertemunya kedua laut tadi tidak menyatu. Seolah-olah kata Allah bainahuma barzah. Di antara kedua laut tadi ada dinding yang memisahkan, sehingga walaupun mereka bertemu tapi mereka tidak bisa bersatu lautnya. Padahal sama-sama air, cuma berbeda, yang satu tawar, yang satu asin. Tapi meskipun bertemu kata Allah, mereka tidak bisa menyatu. Nah, itulah barzah, ruang yang memisahkan antara orang hidup dengan orang yang telah meninggal. Orang yang masih hidup hari ini suatu saat pasti masuk ke barzah. Tapi yang sudah masuk ke barzah itu tidak bisa lagi kembali ke dunia. Jadi yang istilah film-film itu nado tuh,
kuntilanak, pocong. Seorang di kuburan 3 helai kain, tiba-tiba keluar di kuburan ada pakai baju putih aja, di mana pakai bajunya tu. Awak dikicu aja di filem ni bu. Pocong melompat-lompat, tangannya tak kabek je. Pada awak masukannya ke dalam kubur tu kan ada buka tali pocong sadonya. Di kumpulan dicek tampek daerah kaki tu. Atau kok keluar mesti tak kabek je lagi kita. Ya pak, lah ada kecoh aja di filem pak. Orang dapat untung, awak dapat kecoh gitu. Bahkan dulu cerita orang tua-tua, ada orang yang begitu masuk kubur diazab, dah tahan diazab, minta balik ke dunia. Jadi apa salah je. Jadi kaki ampek dah bayar, yang pentingnya balik ke dunia. Itu yang hitam-hitam tu kecoh orang ayam hitam, kucing hitam, wawau hitam gitu. Itu tidak ada, karena Allah lah menjamin yang lah masuk tu tidak bisa keluar. Sehingga karena awak meyakini hal-hal seperti itu dijadikan di orang-orang yang biasa melakukan perbuatan syirik, itu jadi medianya. Datang ibu ke dukun, apa ke dukun berubah ke dukun tu, cari bisa bawa kamari ayam hitam dari mulai cotok sampai ke kukunya hitam. Lapan dia nggak mencarinya. Ya pak, ada pengobatan terkait itu pak. Cari yang ayam yang hitam dari cotok sampai ke kukunya hitam. Akhirnya dicat sih orang lain supaya hitamnya nak. Yalah payah mencarinya. Ya medianya jadi orang yang berbuat syirik jadinya. Jadi ada barzah itu yang disebut dengan iliyin, ada yang disebut dengan sijin. Itu dijelaskan oleh Allah dalam 2 surat yang berbeda ibu. Ada yang Allah ceritakan dalam surah Ali Imran ayat 169 dan 170. Ada yang Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 99 dan 100. Kini coba kita bahas kedua surah itu ibu. Pertama Allah ceritakan dalam surah Ali Imran ayat 169 dan 170. Kata Allah, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian mengira, kata Allah, orang-orang yang mati di jalan Allah, apakah dengan cara perang membela agama Allah atau meninggal dalam jalan keridhaan Allah, meninggal dalam ketaatan. Kata Allah, jangan mengira kalau mereka itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, kata Allah. Tetapi sebaliknya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan rezeki mereka sudah dijamin Allah. Jadi yang dialami dari orang yang lah meninggal itu ibu bapak, sama alamnya jo awak kini. Yang awak lakukan kini sama jo yang mereka lakukan, cuma beda alam. Awak di dunianya di alam barzah, tapi apa yang mereka lakukan sama dengan apa yang kita lakukan sekarang. Mereka bertemu dengan keluarga, sanak famili mereka di dalam situ. Karena mereka hidup. Cuma bedanya kalau di dunia awak mencari rezeki. Kalau mereka di barzah yurzakun, kata Allah, rezeki mereka sudah dijamin Allah. Di awak kalau taraga apa-apa di dunia kau cari dulu Pak. Taraga makan rendang cari dulu piti bali dagingnya. Masak, kalau tidak sempat masak bali yang lah masakkan gitu. Tapi kalau di situ asal ibu bapak teraga tibo, itu bedanya karena rezeki lah disediakan Allah, dijamin di Allah selama di barzah. Jadi mereka menjalani kehidupan sama dengan yang kita jalani kini, cuma beda alam. Itu kata Allah tadi, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Mereka tetap hidup, tapi rezeki mereka sudah dijamin Allah. Kata Allah di ayat 170, farihina bima atahumullah. Bahkan mereka itu sangat bergembira ketika berada di dalam barzah itu. Senang hatinya, gadang hatinya gembira, riangnya ibu. Bahkan kata Allah wa yastabsyiruna. Saking gadang hatinya, senang hatinya, nyoimbau-imbau keluarganya yang masih hidup kini untuk capek datang ke barzah. Jadi awak yang hidup kini di dunia ku ibu bapak sedang diimbau-imbau di keluarga awak yang lah meninggal. Ibu bapak awak misalnya kalau lah meninggal keduanya, kalau mereka mendapati barzah seperti yang Allah ceritakan di Ali Imran 169 170 kok, awak kini lah diimbaunya tu pak, kemari lah lain aja, jadi lama-lama situ siko sanang aja.
Sanang siko kandak lapeh, selero lapeh, antara gak tibo. Nak do mikir-mikir penyakit le do. Dan dunia ini memang Allah ciptakan untuk bersusah payah. Itu janji Allah kepada Adam itu. Jangan engkau tertipu dengan tipu daya setan, sebab kalau engkau tertipu, engkau nanti akan diantarkan ke dunia. Dunia itu litashko kata Allah, sampai bersusah payah. Jadi jangan awak sangka awak lama-lama di dunia aku kan sanang ibu bapak anda. Makin lama hidup awak makin panjang, umur awak makin banyak penyakit awak. Makin lama umur makin banyak penyakit. Tiap sebantar saya dosen antara sakit. Kamu tiap minggu tiap bulan kan pergi ke rumah sakit itu. Akan cek perawatan dari ibu aja baru boleh apa aja baru boleh. Kenapa? Rutin. Karena memang dunia itu litashko, sampai bersusah payah, sampai menderita. Ini makin lama hidup makin banyak penyakit, karena memang awak terkait itu. Itulah dunia. Dulu kamu apa ya buat minyak wangi gitu. Apa semprot minyak wangi kalau lah turun tu dari kendaraan tu. Kalau kini pak asal turun dari kendaraan minyak angin apa pasang? Tu pakai siko gitu, kayak di siko gitu. Balai. Lah itulah dunia, itulah dunia. Makin panjang umur makin banyak antara sosaki. Ya ibu. Dia kalau ndak ingin dia menderita di dunia aku, tinggal dunia kau. Baca doanya ibu. Ya mati. Di awak kini tu diimbau-imbau dia buat kamari lah capek mangannya di dunia tu lama-lama lah ijenya. Ya, diimbau-imbaunya awak cuma dia nak terang kau terang entahlah gitu. Awak tu nak laluk dia nyoleh. Ya. Awak kini kau ibu apa? Mbak amang kau awak kini takut mati itu karena awak lun mencuba ba barzah itu. Awak dah lun mencuba ibu, Pak. Cubalah gitu. Nak ada berani cuba. Itu mereka tu dah sanang ni di dalam tiba sampai kini nak nyo balik kamari dah. Nah ada yang nyo balik kamari doh gitu. Bahkan dah meminta nyo untuk dibalik kamari. Tapi yang disikoku untuk capek kat situ diimbau nyo kamari lah lain. Mangalamo-lamo di dunia tu je, sanang disiko je. Nah nanti ketika awak meninggal disambut dari mereka, datang sampai di situ, baru kini tiba je. Allah tahu lo apa keadaan barzah di situ, menyasal lo kok tahu tegak kocak dia dulu mati lah itu. Ya karena memang nikmat. Jadi barzah tu nikmat lama gitu. Cuma awak dah lun mencuba sama kau takui ibu apa. Makanya awak takui gini. Makanya B.J. Habibie itu kan ketika ditanya apa impian terbesar bapak sekarang, ambo rindu mati. Rindu bana aja mati. Bapak mati yang paling rindukan. Karena ainun lah lama menunggu ambo je. Lah lama bana menunggu ambo je. Jadi ambo ingin menyusul, ingin menemuinya capek. Nah gitulah. Kenapa? Beliau faham dengan Ali Imran 169 dan 170. Karena keluarga awak kinilah menanti-nanti awak ibu bapak. Awak siang mata-batahan mintanya semoga umur panjang je. Lah jadi makin panjang umur makin banyak penyakit itu minta aja umur panjang. Ya. Jadi supaya mendapatkan barzah yang nikmat seperti tadi, bahkan kece Nabi sampai-sampai mereka pun mati tidak tahu kalau saat itu nyolah mati gitu. Tidak tahu je. Karena kata Allah gitu, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa-jiwa tertentu saat kematiannya. Jadi ada orang tu yang ketika mati diwafatkan. Ada orang yang ketika mati itu alun wafat. Bedanya Bapak, wafat itu asal katanya dari wafa yuwafi, sempurna. Jadi kalaulah sempurna dimatikan itu pasti barzahnya menyenangkan. Tapi kalau orang yang belum sempurna dimatikan itu mengerikan barzahnya nanti. Itu makanya ada orang yang wafat pada saat matinya. Berarti tidak semua orang mati itu wafat. Tetapi kalau orang wafat sudah pasti mati. Tidak ada orang yang diwafatkan ibu. Jadi kalau ada orang yang tidak sembahyang, tidak pernah puasa tu mati aja di sahabat beliau sudah wafat, tidak ada wafat di situ tu. Karena belum sempurna.
Itu baru sekedar kita sabit mati atau meninggal. Tapi bagi yang sudah disempurnakan ibadahnya, nyo jago ibadahnya kece Allah, baru di situ Allah wafatkan saat kematiannya. Jadi yang dipilih oleh Allah jiwa-jiwa tertentu yang diwafatkan saat matinya. Berarti selebihnya ada orang yang tidak diwafatkan pada saat matinya. Bahkan kata Allah, walati lam tamut fi manamiha, ada orang yang ketika matinya seperti orang tidur, bahkan sedang lalu punnya bisa mati gitu. Apa maknanya? Inyo katiko dimatikan tu ibu bapak, inyo ndak tahu kalau inyo lah mati. Nah, itu hebatnya. Inyo ndak tahu kalau saat itu inyo lah mati. Kenapa? Mereka dimatikan pada saat tidur atau dimatikan sama seperti orang tidur. Kalau awak lalu ibu bapak tahu ndak kalau awak tulah lalu? Tahu ndak ibu bapak awak lalu tadi malam atau besok malam? Ketika awak lalu tu tahu ndak kalau awak sedang lalu? Ndak. Kan ada orang di bawah doh. Bu, lah tak kalau kan ada lah kayak itu cenya doh. Kenapa? Karena nyo ndak tahu lalu. Kapan kita tahu kita lalu? Pada saat kita tak cinta baru kita tahu bahwa kita tadi malam lah tak kalau. Ada yang kantang bau tu dia bapak. Saya duduk nonton TV tu jam 10 tu tak kalau nyetir kursi tu. Atas cinta jam mampek begitu. Mun dia tak kalau ambo. Alah 6 jamnya lalu. Tak cinta je baru kerjanya. Tak kalau je baru. Dia tak kalau. Alah 6 jam tak kalau je. Kenapa? Karena dia baru merasakan sabanta mana lalu. Itulah dia lah jago je. Lah 6 jam lalu hanya merasa tak kalau je baru. Kenapa? Karena nyo nak tahu kalau nyo lah lalu. Tahunya bila ketika lah jago baru sadarnya. Oh nyo tak kaloknya malam tu sini. Nah, ada orang yang ketika dimatikan Allah tu nyo nak tahu kalau nyo lah mati. Ndak tahu nyo. Begitulah dibangkitkan dia Allah barunya tahu. Oh berarti selama kamu mati. Barunya tahu Pak. Karena mereka mendapatkan nikmatnya barzah itu sampai-sampai mereka tidak tahu kalau saat itu karena menjalani kehidupan sama je seperti awak menjalani kehidupan kau sehingga tidak merasa kalau itu mati saat itu. Itu kata Allah tadi bal ahyaun, mereka tu tetap hidup cuma beda alamnya. Nah itu. Dia menyenangkan ya, punya takut lu masuk barzah. Tilawat dia lu mencuba muka takut mah. Cubalah dulu, senang aja. Selama kau kan awak di daging kabar-kabar takut tentang barzah, tinggal akhirnya lama-lama mati, takutnya mati jadinya. Ternyata ada hal yang menyenangkan di barzah. Barzah itu dua kondisinya, yang menyenangkan dan yang menakutkan. Karena kalau lagi mendapatkan barzah yang nikmat tadi, yang rasa kiawak ditanggung dari Allah tadi, Bapak. Kita himbau-himbau lo besok keluarga awak yang masih hidup untuk capek menyusul awak. Itu kuncinya Allah jelaskan dalam surah Fussilat surah 41. Ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kata Allah. Orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kemudian istiqomah baik dalam imannya maupun dalam ibadahnya kepada Allah. Istiqomah itu mempertahankan ibadah. Dia kata Rasulullah, ibadah yang paling Allah cinta itu sedikit tapi taruh. Maknanya sedikit tapi istiqomah ni jagonya taruh sampainya meninggal. Tidak perlu banyak-banyak nih, Bu. Yang penting solat wajib iyo, puasa wajib iyo. Nah, kalaupun tak takarajut ibadah sunnah yang lain, minimal ado cie yang wak pacie jago sampai mati. Itu istiqomah namanya. Baraja kita ke Bilal ya Bapak. Bilal itu kalau tahajud tak bisanya mengalahkan sahabat yang lain. Utsman bin Affan itu tahajudnya setiap tahajud khatam Quran itu. Tak akan kalahkan dek Bilal. Abu Bakar setiap kalau tu witir, beko malam tahajud. Iya Abu Bakar. Kalau Umar selalu bangun tiap malam. Nyo pastikannya bisa bangun tiap malam dan selalu witir di ujung malam karena di situ waktu yang terbaik witir. Nah, Bilal apa yang dibanggakannya ada ibu? Cuma nya pegang satu ibadah, tapi nya jago sampai mati. Makanya alunnya meninggal ke Nabi, jatah sarugonya lah diberikan oleh Allah. Bahkan sendalnya pun dia dalam sarugo itu lama ikuti Nabi kamapai. Kenapa? Nya istiqomah dalam satu ibadah. Apa tu ibu bapak? Menjaga wudhu. Itu sih dipacik di Bilal.
Ni kalau waktu karajuan pun sadonyo ndak kata karajuan dah dia. Oh kawan ada baca itu tiap malam jago jam 3 sampai subuh tu nak lalu-lalu lah. Itu bisanya sebalai rakaat. Dengan zikir, dengan baca Qurannya. Awak cuba pun tiap hari takkan bisa tu. Belum tentu bisa lah. Ada kawan cerita setiap hari bisa duha 2 balik rakaat. Awak cuba pun belum tentu talok lah kita. Ada kawan yang mengatakan bisa baca Quran sajuz sehari. Awak cuba belum tentu lo bisa istiqomah lah. Jadi carilah ibadah yang ringan, tidak memberatkan kita, tapi bisa awak kerajukan setiap hari. Nah, itulah istiqomah itu. Yang ringan-ringan saja, misalnya 2 rakaat duha setiap pagi. Minimalnya 2. Kalau ada waktu lapang maka boleh 4, boleh 6, boleh 2 balik. Tapi sampik-sampiknya waktu, sasak-sasaknya wak, yang 2 ko jangan tinggal sampai wak mati wak jago, itu itulah istiqomah namanya. Tapi bapak mengaji sehalaman sehari, tapi rutin terus jago, itu istiqomah. Atau sedekah setiap subuh, datanglah ke masjid setiap subuh sedekah, setiap subuh bersedekah. Kegiatan rutinnya itu yang dianggap istiqomah itu. Ini orang istiqomah. Nah janji Allah apakah orang yang istiqomah itu Pak? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah kirim malaikat pada saatnya kamu meninggal tu. Saatnya sekarat, Allah datangkan malaikat untuk menghiburnya. Agar cek malaikat kena alla takhafu wa la tahzanu, kata malaikat. Tak usah takut, tak usah cameh. Karena kenikmatan barzah sudah menunggu. Nah kata Allah, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nampakkan surga kepada dia sebelum diwafatkan atau sebelum dimatikan. Jadi didatangkan malaikat, itu dinampakan sarugo. Nah di saatnya dinampakkan sarugo itu lah tamanung, lah terpesona sejelek sarugo, lah sanang sehati, lah bahagia. Di saatnya tapana mencelek sarugo itu ruhnya ditarik dari malaikat, dicabut dari malaikat. Bahkan saat itu nyolah mati pun nyolah tak tahu kalau nyolah mati. Padahal sakarat itu sakit je Nabi. Tapi sakit sakarat itu lah terkalahkan dengan terpananya dia melihat surga yang dinampakkan oleh malaikat, sehingga ketika ruhnya dicabut pun dia tak tahu kalau saat itu nyolah mati. Itu hebatnya istiqomah. Itu janji Allah tu nak pernah meleset ibu bapa. Nak jauh-jauh dari awak di situ ada kisahnya tu. Ada di situ. Mungkin pernah mencalik otonya lalu lalang sekali. Pernah nak nampak Fafi Catering. Fafi, merek Fafi Catering. Ibu tu meninggal usia 83 kalau tak salah. Tahun 2020 wafatnya ibu. Sedang corona angin-angin mana? Sedang angin-angin mana corona? Ya kan? 2020 tu kan angin-angin corona tu. Sampai-sampai awak saya tak boleh ke surau ke masjid tarawih dia bapak. Ya. Saya kecil Nabi kalau lah masuk bulan Ramadan setan dikurangnya. Tahun 2020 awak yang dikurang. Tak boleh ke surau. Balai. Nah tahun 2020 tu bila sakit sasak angok bila kalau dibawa ke rumah sakit itulah pasti tu Pak, positif itu. Pasti positif tu karena lah sasak angok. Tapi pasan bila nak usah bawa rumah sakit je. Itu pasannya nak usah dibawa ke rumah sakit kalau lah sasak mana beko lah payah mana beko jangan tinggal bacaan la ilaha illallah je. Bacaan la ilaha illallah. Jam 3 pagi dibawa nak sadar kecek ibu tu, tolong bukaan pintu sekadang-kadangnya je. Tadi jam 3 pagi pintu ruang tamunya yang kuat 2 tu disuruh buka sekadang-kadangnya. Dia buka dan anaknya sebelah. Jangan sebelah buka sedanya. Wah tu je. Tadi jam 3 baru je. Itu banyak tamu di luar tu je. Tamu lah rami kan tutup je pintu je kan tak sopan tu je. Dia buka dan anaknya cigok cik buka sebelah. Nah ada orang seorang pun di luar dia bawa. Buka lah je. Itu tamu rami di luar tu aja. Dia buka dan anaknya dengar rasa takut. Karena jam 3 pagi kan bapak. Buka lambat-lambat dan nak terbuka pintu sekadang-kadangnya. Aku kira awak kalau ngalami tak itu waktu jam 3 pagi suruh buka pintu sedangkan masuk dalam liang kan itu sindak sabut elatinya. Tapi ibu tu suruh buka kenapa? Karena dia nampak tamu ramai di luar. Nah begitu tamu tu masuk agaknya tamu lah masuk kalian lampu mati je. Idiot lampu seterang-terangnya. Disuruh idiot lampu sadonya. Hari jam 3 pagi pintu disuruh buka sekadang-kadangnya, lampu disuruh idiot seterang-terangnya. Tu tamu lah ramai di luar je. Tamu lebih masuk tadi. Kalian tutup je pintu, kalian kalam aja lampu. Coba bayangkan ibu, kira yang datang tu siapa? Ya. Jam 4 kurang seketek bila minta dimiringkan ke kanan. Begitu dimiringkan ke kanan dia elok angok, baca la ilaha illallah sekali langsung hilang.
Jadi janji Allah itu orang-orang yang istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaika. Allah kirim malaikat kainyo di saat sekarat. Jadi pas ditanya, dia ustaz ke anaknya, apa ibadah beliau? Jadi kecil anaknya sejak ayahnya meninggal sampai beliau wafat. Sejak suami ibu tu meninggal sampai ibu ke wafat, ibu tu selalu dengan Quran saja lah. Jadi setiap hari beliau tu khatam 10 juz sehari. Jadi sekali 3 hari beliau khatam Quran. Dari mulai suaminya meninggal sampai wafat, coba yang kan ibu berapa puluh tahun tu. Tapi beliau istiqomah 10 juz sehari, 10 juz. Itu kan istiqomah namanya tu. Karena membaca 10 juz sehari setiap hari dijagonya itu kan istiqomah tu sampai mati dijago. Maka janji Allah tadi dalam Fussilat sampai 1 apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nampak adanya malaikat. Karena Allah mengirim malaikat untuk menghiburnya. Bukaanlah pintu, jembat tamu rahmi di luar. Dibuka pintu dia nak seorang pun tak nampak orang dah, Pak. Tapi dia bilang nampak, maka suruh buka pintu sekadang-kadang ni. Ini lampu je. Ini jadi tu Fussilat. Jadi kalau awak ingin mendapatkan barzah yang nikmat tadi, Bapak, tinggal di awak lain. Kini berfikir awak menjelang besok pagi. Apa kira-kira amalan yang biasa, yang sunnah di luar yang wajib, yang bisa kita istiqomahkan dan kita jaga sampai kita nanti dimatikan Allah. Dan mudah-mudahan nanti kita termasuk bahagian dari hamba Allah yang istiqomah. Nah, kalaulah istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Dikirim malaikat untuk menghibur awak ketika sakarat. Sudah tu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dinampaan sarugo kawak sebelum awak diwafatkan. Akan sanang tiba. Dicalian sarugo kawak. Bisa jadi nanti awak ketika lah dicabui angguk awak lah dimatikan awak saat itu, awak malah sendiri tak sadar, tak tahu kalau saat itu awak lah mati gitu. Itu. Itu kondisi barzah yang diiliyin, yang Allah ceritakan dalam surah Ali Imran ayat 169 dan 170. Nah, ada suasana barzah yang kedua, itu Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 99 dan 100. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Sampai kematian mendatangi salah seorang di antara mereka yang engkar kepada Allah tadi, yang kufur kepada Allah tadi, yang mengingkari Allah tadi, datang kematian kepada mereka, yang mati itu meminta ke Allah, ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia. Tolong balikannya balik ke dunia. Janjinya kalau seandainya dibalikkan Allah ke dunia, la'alli a'malu solihan fima taraktu. Saya akan jemput semua ibadah yang dulu pernah saya tinggalkan di dunia. Nyo minta balik ke dunia untuk mencapai ibadah yang dulu nyo abaikan, nyo lengah-lengahkan, nyo tinggal-tinggal. Agar Allah kalah, kata, tak akan bisa Allah penuhi lagi keinginannya. Tak dikabulkan lagi permintaan mereka oleh Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, kata. Itu hanya permintaan yang sia-sia. Jadi tidak ada ceritanya orang yang diazab, tidak tahan diazab di situ, dia balik ke dunia akan menjadi binatang kaki ampek, tidak kado tu dia. Karena memang kata Allah, wa mi waraihim barzah. Mereka itulah dikurung di Allah di dalam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari berbangkit datang. Jadi nyolah dikurung di situ, tidak bisa keluar lagi. Atau bahkan ceknya minta keluar. Dari mana bisa keluar gitu. Nah, apa yang mereka lakukan di dalam barzah itu, Ibu Bapak, sampai-sampai mereka minta dikembalikan ke dunia, relanya dibalikan ke dunia untuk mencapai ibadah yang dulunya tinggal-tinggal. Ternyata Allah jelaskan dalam surah Ghafir surah 40. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Neraka dinampaan kainyo setiap pagi jo patang. Jadi setiap pagi dinampaan neraka kainyo, setiap sore dinampaan neraka kainyo. Jadi mungkin ini yang dimanakan menjadi perdebatan sampai hari kini, Bapak. Ada yang mengatakan azab kubur itu tidak ada. Ada yang mengatakan azab kubur itu ada, karena di hadis Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Bahkan ada satu doa khusus yang diajarkan Nabi ketika akan salam di saat tahiyat akhir, sebelum salam baca doa khusus itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri
wa min adabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca itu, sesudah itu baru salam di sini. Karena doanya minta perlindungan dari azab kubur, minta perlindungan dari azab jahanam, minta dilindungi dari cobaan hidup dan cobaan mati, minta dilindungi dari tipu muslihat kejahatan dajjal. Itu doa khusus diajarkan Nabi. Tapi ada orang yang mengingkari azab kubur. Kenapa? Karena di Al-Quran memang tidak diceritakan tentang azab kubur. Kenapa mereka beralasan tidak ada azab kubur? Karena apa? Karena mereka belum dihisab. Nah, belum dihisab kok lah diazab kita. Nah, mungkin yang menjadi solusinya untuk azab secara fisik mereka mungkin belum dilakukan. Tapi kalau dalam surah Ghafir ayat 11 tadi kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, neraka dinampakan kanyo setiap pagi jo patang, berarti teror tentang azab yang kanyo tarimo nanti setelah kiamat itulah dinampakkan kanyo ketika di dalam kubur. Tiap pagi digunda ni malaikat, calik neraka tu macam malaikat. Dicaliknya tu. Alah nampak bantuan neraka. Sia-sia orang yang diazab di neraka, bakal besi orang dalam neraka tu nampak dia. Acu calik ke dalam neraka tu, saat tajam-tajamnya kecil malaikat. Di pandangan matanya ke dalam dia nampak beko di dalam tu ruangan-ruangan di dalam neraka tu. Ruangan-ruangan ada orang masing-masing. Di tengah-tengah ada tasalik ruangan kosong cik. Alun bau orang lain. Calik yang kosong tu cik malaikat. Ruangan satu calik nama dia pintu ruangan tu. Dicaliknya pintu-pintu tu. Tak tulis namanya kadang-kadang. Itu tampai awak besok kalau hari kiamat. Teror itu yang lebih menakutkan daripada azab. Karena setiap pagi jo sore jo digunda dia malaikat hanya untuk mencalik keadaan neraka. Calik neraka. Pagi digituan dia malaikat. Sore mereka digadul balik. Calik neraka. Diteror tak itu tiap hari bapak. Sampai bila tu? Sampai hari kiamat. Jadi maka tahannya tu. Makanya dia nak tahan tadi ni minta ya Allah balian selambo ke dunia balik. Ambo japui ibadah yang dulu ambo tinggal je. Tapi percuma nya minta di situ. Yang permintaan tak dikabulkan, kanda indak dapat neraka ditali aja tiap pagi je sore. Anak ke stresnya dia. Semua anak awak dia dipatakui-takuian orang, diancam-ancam orang, anak depresi anak tu, nak nemu keluar rumah takut mencuri orang. Kenapa tu? Karena ancaman itu lebih menakutkan. Nah, kini ancaman itu teror itu nampak dinya setiap hari. 2 kali lu sehari itu, pagi je patang nampak tari azab neraka tu. Karena ini nampak kecil. An-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka dinampakkan kepada mereka ghuduwwan wa 'ashiyya. Pagi jo sore, pagi jo patang nampak tu neraka tu. Adiman akan kambang kampih hari ini makanya minta tu. Rabbirji'un, balik ambo balik Allah. La'alli amalu sholihan fi ma taraktu. Ambo japui ibadah yang dulu ambo tinggalan je. Tapi aku nonyo lebat gitu. Jadi azab secara fisik mungkin memang belum ada karena mereka belum dihisab. Tapi teror mengenai azab yang kanyo tarimo setelah hari kiamat itulah dicalian kanyo ketika di barzah. Jadi kondisi 2 barzah lah ado. Kini sedang dialami oleh saudara awak yang lah meninggal ibu. Ini makanya dalam satu riwayat diceritakan begitu seseorang meninggal masuk ke barzah seperti yang diceritakan Ali Imran 169 tadi, ini disambut dari keluarganya tu. De bak baru kini tibo. Hanya bertanya tu sianu bak kabarnya, sianu bak kabarnya. Makanya nak merasanya mati dah ibu bak. Kan orang bertanya juga kabarnya. Oh sianu tu lain masih sehat-sehat tu nampak anak sianu tu lain sehat. Ada tanya si A ke mak? Si A tu nasolah 3 tahun yang lalu dulu dia ambo mati je. Abang nak tahu risiko je. Kemana tu pak? Berarti sampai cek lain. Itunya. Di makanya dia kanunyo datang bantu pulang dari rantau ditanya-tanya di dun sana, disambut di dun sana sehingga akhirnya di situ merasa senang. Berkumpul je dun sana nya saudara-saudaranya juga keluarganya balik. Sehingga dekat saatnya menjalani kehidupan yang takah itu, dia nak merasa kalau nyutulah mati. Bahkan tahunya nanti kalau nyala mati itu ketika lah dibangkitkan. Begitu dibangkitkan barunya faham kalau saat itu ternyata lah mati selama. Itu maka kecil Allah tadi wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillahi amwata. Jangan engkau mengira orang yang mati di jalan Allah itu benar-benar mati. Tidak. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka tetap hidup di sisi Tuhannya, tapi merasaki mereka lah dijamin ya Allah.
Farihina bima atahumullah wa yastabsyirun. Mereka sangat gembira, saking gembiranya diimbau-imbaunya keluarganya yang masih hidup di dunia untuk segera menyusul ke barzah karena memang menyenangkan hidup di barzah. Itu suasana yang pertama. Nah, itu yang dikatakan dengan illiyin kata Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Tapi ada yang neraka dinampakkan kepada mereka setiap pagi dan sore. Mereka ngeri melihat kejadian seperti itu karena diteror dan diteror terus setiap hari 2 kali sehari sampai nanti hari kiamat datang. Itulah pemandangan yang mereka calik sampai-sampainya nak tahan tolong balik ambo ke dunia, ambo japik sado amal yang dulu ambo tinggal. Sampai diminta dekat itu. Sampai di kiamat dia akan mencalik neraka setiap pagi jore. Sampai bila dia buat? Sampai di kiamat. Bila kiamat? Kau nak jadi masalah. Bila kiamat tu jadi masalah. Kalau dalam surah Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Qiyamah, Az-Zalzalah, Al-Qari'ah, itu semua diceritakan Allah. Kiamat itu terjadi kalau benda-benda langit itu, benda-benda di angkasa raya itu kehilangan kekuatannya dan beradu satu sama lainnya sehingga terjadi kehancuran dan kiamat. Dan itu dipengaruhi oleh kekuatan daya matahari. Di matahari itu kekuatannya mempengaruhi daya atur planet-planet itu umurnya sampai sekitar 12 miliar tahun. 12 miliar tahun itu. Kini baru 2022. Nah, kini kekuatan matahari itu dalam fisika lah terpakai untuk mengatur jagat raya itu sekitar 5,5 miliar tahun. Nah, coba kurangan Pak, 2 walih kurang 5,5. Berarti kan masih ada 6,5 miliar tahun lah itu. Nah, kalau memang kiamat itu terjadi seperti itu, berarti akan terjadi kehidupan panjang selama 6,5 miliar tahun lagi. Nah, setiap harinya 2 kali sehari nampak neraka dinyo setiap pagi je patang apa kira tiba apa. Selama sekian lamanya hidup di kubur tu, di barzah tu, setiap pagi je sore nyo dinampak neraka setiap hari. 2 kali sehari nampak neraka. Coba bayangkan ibu bapak. Asyik nak tahan. Nah, makanya supaya mendapatkan barzah yang menyenangkan tadi, yang iliyin tadi kata Allah, maka lakukanlah amalan seperti yang Allah perintahkan dalam surah Fusilat, surah Anfal 1 ayat 30. Istiqomah. Cobalah ibu bapak pikir beko malam sampai kalalo beko kira-kira amalan sunnah yang ringan, yang tidak memberatkan ibu bapak, tapi nya tetap bisa dikerajuan setiap hari. Jago itu sampai nanti awak diwafatkan, maka amalan yang ciek tarikh menaruh itu yang dikatakan dengan amalan yang istiqomah. Ya. Apalagi ibu-ibu kau kata Nabi, ibu-ibu kau paling mudah masuk surga. Paling mudah masuk surga. Tapi sayangnya kata Nabi paling banyak dalam neraka. Ya. Di hadis Bukhari Muslim kata Rasulullah, seorang istri yang hanya bisa solat wajib saja, kemudian hanya bisa solat puasa wajib saja, yang lain tidak bisa, tapi nya patuh ke suaminya. Kalau nya meninggal suaminya ridho, makanya akan masuk surga dari pintu masajo. Nah itu kan mudah itu. Kuncinya apa? Solat wajib, puasa wajib, patuh. Patuh kok yang bahare. Tapi kata Nabi, aku tidak menyangka ketika aku dibawa oleh Jibril ke neraka, aku tidak pernah membayangkan sama sekali ternyata di dalam neraka itu yang banyak itu an-nisa, kata Nabi, padusi. Apa yang menyebabkan mereka masuk, kata sahabat? Apakah mereka tidak sholat? Mereka sholat, lebih siap sholatnya pada pak-pak, kata Nabi. Apakah mereka tak puasa? Mereka puasa, bahkan rajin puasa sunnahnya, kata Nabi. Rajin bersedekah, rajin hadir-hadir di kajian. Tapi kau bisa masuk? Ini acok menjawab kecil udai gitu nih. Nah itu nya ibu. Nah jangan jawab je lah ibu. Jangan jawab je. Nampak? Nah. Itu. Yang penting patuh. Ya kok misalnya dapat, lah masuk isya tu Pak. Alah. Yang penting patuh saja ibu. Jadi yang penting kalau kita mampu melakukan itu, insya-Allah. Istiqomahlah dalam satu ibadah. Kemudian insya-Allah istiqomah itulah yang Allah janjikan didatangkan malaikat, dinampakkan surga sebelum awak diwafatkan. Jadi mudah-mudahan sama-sama berdoa kita ibu bapak, sama-sama ikhtiar kita cari satu ibadah sunnah yang bisa kita istiqomahkan sampai kita nanti diwafatkan.
jago itu tari manarui. Dan insya Allah nanti ketika kita mampu menjadi orang-orang yang istiqomah, janji Allah di surat Fussilat ayat 30 itu insya Allah akan didapatkan juga oleh kita yang istiqomah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi